Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian di hari Ramadan yang ke-22 ini? Masih lancarkah puasa kalian? Bapak harap kalian puasanya lancar, tidak ada yang batal sekalipun. Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala kegiatan di bulan suci Ramadan ini dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian, kelas 3 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, sebelum pembahasan materi ini Bapak lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, di video pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beberapa subtema. Adapun pada pertemuan kali ini Bapak akan jelaskan masih bahasan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan subtema yaitu: pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud yang zalim. Ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kelemahan patung. Keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima akibat perbuatannya. Dan kelima, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk memiliki kemampuan yaitu: pertama, menjelaskan kembali keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, mampu menjelaskan hikmah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketiga, mencontoh kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan sikap rela berkorban Nabi Ibrahim alaihissalam. Baiklah anak-anakku kelas 3 yang soleh dan solehah, Bapak mulai saja ya. Bapak berkisah kembali. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya. Anak-anakku kelas 3 yang soleh dan solehah, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Azar tidak hanya membuat berhala, tetapi ia juga menyembah berhala. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyadarkan dulu ayahnya. Anak-anakku sekalian, berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, sebab ayahnya tetap bersikukuh dengan keyakinannya dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahi ayahnya sudah maksimal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Adapun sebagai anak, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam larut dalam kesedihan. Sikapnya yang tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud yang zalim. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud yang zalim. Anak-anakku kelas 3 yang soleh dan solehah, Raja Namrud memerintah dengan kejam. Semua orang harus taat dan tidak boleh melawannya. Jika ada yang berani melawan, nyawalah taruhannya. Anak-anakku sekalian, rakyat hidup bagaikan budak. Keadaan tersebut tidak membuat Namrud puas. Ia merasa dirinya layak disembah. Ia ingin dipertuhankan. Ia berpikir rakyat pasti mau menyembahnya. Berhala-berhala yang tak bernyawa saja disembah, apalagi raja yang sangat berkuasa. Anak-anakku sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdakwah tanpa mengenal lelah dan terus berusaha mengajak kepada agama tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dan menunjukkan kelemahan berhala. 3.
Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kelemahan berhala. Anak-anakku kelas 3 yang soleh dan soleha, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tak kenal menyerah. Akan tetapi penduduk Babilonia menolak keras dan mereka tetap pada keyakinannya menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal dan mempunyai rencana lain. Barangkali penduduk Babilonia memerlukan bukti. Anak-anakku sekalian, orang-orang Babilonia mempunyai suatu tradisi, yaitu setiap setahun sekali mereka pergi meninggalkan negerinya. Anak-anakku kelas 3 yang soleh dan soleha, sewaktu Raja Namrus dan kaumnya meninggalkan negeri atau kampung mereka ditinggalkan kosong, pada kesempatan itulah dipergunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan berhala-berhala Raja Namrus dan kaumnya. Dengan kampak yang telah dipersiapkan, mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu satu persatu. Hanya satu berhala yang paling besar tidak dihancurkan. Kemudian kampak yang dipergunakan menghancurkan berhala-berhala itu dikalungkan di leher berhala yang paling besar tadi. Setelah beberapa hari, Raja Namrus dan para pengikutnya datang ke tempat ibadah mereka, dan betapa terkejutnya mereka melihat Tuhan-Tuhan, yaitu patung-patung sesembahan mereka, hancur berantakan terpotong-potong. Lantas Raja Namrus dan para pengikutnya menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab selama ini Nabi Ibrahimlah yang melarang menyembah patung. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menerima akibat dari perbuatannya. 4. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima akibat dari perbuatannya. Anak-anakku kelas 3 yang soleh dan soleha, setelah beberapa hari Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung yang disembah Namrus dan pengikutnya, maka ketika Raja Namrus dan kaumnya atau pengikutnya datang ke pusat pemujaan, betapa terkejutnya mereka semua, sebab berhala-berhala sesembahan mereka hancur berkeping-keping. Maka tak pelak lagi Nabi Ibrahim yang dituduh. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrus bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala sesembahan kami?" "Aku pikir barangkali berhala terbesar itulah yang melakukannya. Bukankah kampak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya?" kata Nabi Ibrahim alaihissalam. "Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu?" kata Namrud. "Kalau demikian, mengapa engkau sembah berhala-berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa?" kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar, karena selama ini mereka telah menyembah berhala-berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melihat, mendengar, berbicara. Melihat keadaan demikian, Raja Namrud semakin murka. Anak-anakku sekalian, karena Raja Namrud kalah berdebat, Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Setelah kayu bakar dikumpulkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan dilemparkan dengan alat pelontar menuju pada tumpukan kayu yang dibakar dan apinya yang menyala-nyala dan membara. Api menjalar mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tenang, hatinya bertawakal. Nabi Ibrahim alaihissalam yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti menolong orang-orang yang berjuang di jalannya. Anak-anakku sekalian, ketika api menyala-nyala semakin besar, Raja Namrus dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Ibrahim alaihissalam telah hancur menjadi abu. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya.
Anak-anakku kelas 3 yang soleh dan soleha. Dari pemaparan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, keteladanan apa yang bisa kamu ambil? Berikut keteladanan yang dapat Bapak jelaskan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kalian contoh dan teladani. Di antaranya adalah pertama, sikap cerdas dan kreatif. Anak-anakku sekalian, dari kisah tadi kalian bisa menyaksikan sikap kecerdasan dan kreatif Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya dengan melihat alam sekelilingnya seperti matahari, bulan, bintang, langit, dan lain-lain. Semula, Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap bahwa benda-benda langit itu Tuhan. Tetapi, dengan kecerdasan yang dimiliki Ibrahim alaihissalam menjawabnya sendiri bahwa itu bukan Tuhan, karena hal tersebut tidaklah kekal. Kedua, pemberani dan berjiwa besar. Anak-anakku sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam berani mengambil resiko ketika diusir ayahnya. Dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat hukuman dari Raja Namrud sebab telah berani menghancurkan berhala-berhala sesembahannya. Nah, anak-anakku sekalian, ini semua adalah bukti Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang berjiwa besar dan pemberani. Karena apa yang diyakininya adalah benar, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah merupakan Tuhan yang patut untuk disembah. Anak-anakku sekalian, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keberaniannya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga dia selamat dari hukuman Raja Namrud. 3. Taat. Anak-anakku sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang nabi yang selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, taat artinya sikap perilaku melaksanakan suatu kewajiban atau perintah yang telah ditugaskan kepadanya. Anak-anakku sekalian, taat termasuk salah satu akhlak karimah atau sifat terpuji. Anak-anakku sekalian, bentuk ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ketika beliau sedang berada di tempat yang gersang yaitu Mekah bersama istrinya dan putranya yaitu Ismail alaihissalam yang masih bayi. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan istri dan anaknya. Anak-anakku sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga istrinya dan anaknya yaitu Ismail alaihissalam. 4. Bijaksana. Anak-anakku sekalian, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terburu-buru. Beliau tidak sewenang-wenang menyembelih anaknya karena merasa itu semua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan dan disikapi dengan sikap yang arif dan bijaksana. Sebelum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan berita tersebut kepada anaknya yaitu Ismail alaihissalam untuk dimintai pendapat. Nah, anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, Bapak cukupkan sampai di sini dulu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah di video pembelajaran selanjutnya Bapak lanjutkan masih di pelajaran 12, yaitu kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dengan subtema selanjutnya, yaitu kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Baiklah anak-anakku kelas 3 yang soleh dan solehah. Adapun tugas untuk hari ini adalah kalian mengerjakan soal-soal dari LKS halaman 59 sampai dengan 61, yaitu latihan akhir semester paket 1, Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3. Jawabannya saja ya. Adapun tugas hari ini, yaitu tanggal 4 Mei 2021, dikumpulkan tanggal 20 Mei 2021. Insya Allah. Baiklah anak-anakku kelas 3 yang soleh dan solehah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.
Tetap semangat ya anak-anakku sekalian. Banyak-banyaklah berdoa mumpung kita berada di bulan suci Ramadan. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah corona ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar tatap muka kembali seperti biasanya. Bapak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.